Salam sagu sapi, satu guru, satu video pembelajaran. Dengan moto, tiada henti dalam berkarya. Senang sekali anak-anak soleh, cerdas dan bahagia, Bu Nunung bisa kembali hadir dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk anak SD kelas 5, semester 1, subtema 1. Nah, anak-anak soleh, sebelum kita memulai, kita sapa dulu teman-teman ya. Ayo, sama-sama kita nyanyikan. Hai kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sekarang Ibu akan memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Pergi ke gunung mencari buah huni. Pulangnya makan ketupat. Perkenalkan saya Nunung Kustini, guru SDN Kadomas 4, Kormin Kecamatan Pandeglang. Nah, anak soleh, cerdas dan bahagia, sebelum kita mengawali, kita baca doa terlebih dahulu. Doa menuntut ilmu. Bismillah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya robbal alamin. Hari ini Ibu akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu ada di tema 3 subtema 1, materi iklan. Mungkin kalian masih ada yang ingat tentang iklan yang ada di televisi? Ya, mari kita akan membahasnya bersama-sama, yang mana tujuan pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan dan membuat sebuah iklan pada media cetak atau di buku tulis. Nah, anak-anak, pembahasannya hari ini yaitu pertama, tentang pengertian iklan. Yang kedua, tujuan iklan. Yang ketiga, ciri-ciri iklan. Yang keempat, kita akan membahas bahasa iklan. Yang kelima, kata kunci dan cirinya. Yang keenam, jenis-jenis iklan. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak tentang iklan? Apa sih tujuan iklan? Masih bingung ya? Nah, mungkin kalian pernah mendengar tentang iklan seperti ini. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Apakah itu iklan atau pantun? Ya, mari kita bahas. Yang pertama tentang pengertian iklan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan mengandung pemberitahuan kepada masyarakat dan bersifat mengajak agar pembaca dapat melakukan apa yang diinginkan iklan. Tidak terbatas pada produk, melainkan juga pada informasi, ajakan untuk melakukan suatu hal, seperti ajakan untuk menanam pohon dan menjauhi obat-obatan terlarang. Nah, tujuan iklan yang pertama yaitu memberikan informasi. Apa artinya? Maksudnya memberitahu pasar tentang suatu produk baru atau perubahan harganya, atau mengusulkan kegunaan suatu produk, menjelaskan cara kerjanya, membangun citra perusahaan. Tujuan iklan yang kedua yaitu membujuk, yaitu iklan itu harus membujuk masyarakat supaya mau mencoba, mau memakai, mau mempunyai barang yang diiklankan. Yang ketiga yaitu mengingatkan. Mengingatkan masyarakat akan suatu merek tersebut atau jasa tersebut supaya selalu ada dalam ingatan masyarakat ya. Dan
Memberi nilai tambah maksudnya masyarakat bisa membandingkan mana nilai tambah dari produk yang A dengan produk yang B. Nah, itu tujuan dibuatnya iklan. Yang ketiga, anak-anak perhatikan slide berikut ini, ciri-ciri iklan. Apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu bersifat komunikatif, yaitu produk atau jasa yang diiklankan harus mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, informatif, artinya memberi informasi yang sejelas-jelasnya mengenai suatu produk atau jasa yang diiklankan. Ciri iklan yang ketiga harus menarik, karena iklan itu menarik simpatik masyarakat agar mau membeli, mau mencoba iklan yang diiklankan. Yang keempat, mudah dimengerti. Ciri iklan itu tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan bahasanya mudah dimengerti. Yang kelima yaitu bersifat mengajak, yaitu iklan harus mengajak di sela-sela kata-katanya supaya orang mau mencoba dan memakai apa yang diiklankan. Nah, ini anak-anak lihat jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Satu, iklan penawaran atau iklan niaga. Di dalam iklan niaga ada dua jenis, yaitu berbentuk barang dan berbentuk jasa. Yang kedua, iklan pelayanan masyarakat. Isi dalam iklan itu mengajak masyarakat untuk memberitahu suatu permasalahan di dalam masyarakat dan mengubah pola hidup supaya lebih baik. Yang ketiga, iklan pengumuman. Nah, ini juga iklan yang memberitahu tentang suatu event atau berita duka atau berita suka ya. Yang keempat yaitu iklan permintaan. Di dalam iklan itu meminta, apakah dia meminta orang atau laki-laki atau perempuan untuk suatu perusahaan. Baiklah anak-anak. Iya, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis iklan berdasarkan medianya. Yang pertama, iklan dicetak pada media cetak. Artinya, di dalam iklan itu digunakan alat cetak seperti seperti koran, majalah, buku, poster dan sebagainya. Yang kedua, iklan elektronik, yaitu iklan yang dibuat dan ditampilkan di dalam alat-alat elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Nah, anak-anak hebat, lihat ke sini kembali. Fokus, bahasa iklan. Harus bagaimana membuat bahasa iklan yang baik dan efektif? Yang pertama, singkat. Jadi, kalian membuat bahasa iklan itu tidak berbelit-belit, ya. Cukup singkat saja dan jelas. Kemudian, mudah dipahami. Yang keempat, menarik, merangsang supaya kita mau membeli, mau mencoba. Yang kelima, komunikatif, artinya mudah dipahami, mudah dimengerti, dan persuasif, kata-katanya itu bahasa iklan itu harus membujuk. Anak soleh, cerdas dan bahagia, ciri-ciri kata kunci di dalam iklan itu ada kalimat iklan, tetapi di dalam kalimat itu ada kata kuncinya. Cirinya satu, terdapat dalam judul iklan. Yang kedua, pada awal iklan, jadi bukan di akhir ya. Yang ketiga, kata kunci dapat dilihat pada gambarnya. Nah, jadi pengertian dari kata kunci yaitu kata atau ungkapan
yang mewakili konsep. Baiklah, Ibu sekarang ingin memberikan kepada kalian contoh iklan barang niaga. Yang pertama yaitu yang tadi ya, yang kalian suka beli, ya Yakult. Ya, Yakult itu diharapkan kita makannya setiap hari karena kita mencintai usus. Contoh yang kedua yaitu contoh iklan sepatu. Ya, selanjutnya Ibu punya contoh iklan yang berbentuk jasa ya. Ini ada jasa pasang parabola di Cilegon, Serang. Gratis tanpa biaya bulanan. Murah meriah. Nah, itu juga ya. Itu sebuah iklan jasa. Nah, yang kedua menggandeng Paksel hari 2024 Gojek. Nah, ini Gojek meluncurkan layanan jasa pengiriman barang atau GoSend supaya kita mengirim barangnya lebih cepat. Nah, anak-anak, ini Ibu contohkan kembali iklan layanan masyarakat. Tujuan dari layanan masyarakat ini bukan untuk mencari keuntungan anak-anak, tetapi untuk niat sosial ya. Jadi tidak ada keuntungan untuk perusahaan. Di sini akibat bila kamu pakai narkoba. Ingat nih, apa akibatnya? Yang pertama, orang tua kamu kecewa, sedih, menangis. Yang kedua, teman-teman menjauhi dirimu. Ketiga, ditangkap polisi. Mau tidak kalau pakai narkoba? Ditangkap polisi? Tidak ya, di penjara malah. Setan menjadi senang. Mau tidak kamu jadi teman setan masuk neraka? Tidak kan? Nah, maka katakan tidak untuk narkoba. Yang kedua ini adalah iklan layanan masyarakat. Bagaimana caranya orang yang sudah kecanduan rokok supaya bisa berhenti. Di sini ada iklannya, langkah-langkahnya. Ya, diantaranya minta dukungan dari keluarga dan kerabat, terus berolahraga yang secara teratur, terus konsultasi dengan dokter, membulatkan tekad ya, supaya mau berhenti merokok itu ya. Dan kita jangan lagi tahu akibat dari bahayanya merokok. Nah, ini adalah contoh iklan pengumuman. Apa yang diumumkan? Yang pertama, Festival Jejak Patimura. Ada di Kota Ambon tanggal 13 sampai 14 Mei 2016. Dan ada info meninggal dunia. Nah, ini pengumuman kepada saudara-saudaranya bahwa Ibu Heti Teja Hadi sudah meninggal dunia. Nah, ini juga sebuah contoh. Kalian bisa mencari ya contoh-contoh iklan pengumuman yang lainnya. Baiklah anak soleh, cerdas dan bahagia. Kembali lihat lagi pada contoh iklan permintaan. Apa yang diminta? Ya, ini adalah PT Sinar Alam Permai meminta pada masyarakat siapa yang mau bekerja menjadi sopir truk. Nah, dibukalah lowongan kerja dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua ada lowongan kerja untuk IT sebagai programmer. Laki-laki lulusannya harus D3 dan sebagainya. Malah di situ lengkap dengan websitenya. Anak-anak bisa dimengerti bukan? Nah, kita lanjut ya. Nah, Ibu, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, ada tugas yang harus kalian laksanakan. Di antaranya, yang pertama, kalian buatlah iklan dengan tema makanan sehat. Di dalam buku gambar saja cukup ya, yaitu temanya makanan sehat. Kalian masih ingat makanan sehat? Iya, harus mengandung protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan kita sebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Perhatikan gambar berikut. Tugas kedua. Di
sini ada iklan, berhentilah untuk merokok. Sebelum merokok memberhentikan harapan hidupmu. Nah, cari dari kalimat tersebut, apa kira-kira kunci dari kata kunci dari kalimat iklan tersebut? Mudah bukan? Hebat. Ya, silakan kerjakan secara mandiri. Dan jika sudah, kalian berikan kepada gurumu. Anak hebat, sekian pembelajaran dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.